Halo guys, kembali lagi ya bersama saya dengan Helena. Saya mau sharing beberapa informasi penting yang mungkin berguna bagi teman-teman semua yang menonton atau mensubscribe channel saya ini. Jangan lupa channelnya di subscribe dulu ya, biar nanti ada info-info lagi yang lain, ada notifikasi. Oke? Aku mau sharing perihal informasi karena ada beberapa pertanyaan dari orang-orang, apakah warga negara asing bisa memiliki asuransi di Indonesia ya. Nah, aku mau membahas karena kan memang banyak sekali warga negara kita yang punya pasangan orang asing ya. Nah, orang asing ini bisa dari negara mana aja ya. Untuk warga negara asing bisa berasuransi di Indonesia tentu harus memenuhi beberapa syarat ya. Oke, warga negara asing yang datang ke Indonesia itu kan bisa punya beberapa tujuan ya. Tujuan yang pertama sebagai turis atau bisnis, artinya mereka datang ke sini itu pakai visa ya, visa on arrival ya, atau visa bisnis ya. Jadi beda-beda. Nah, ada lagi yang warga negara asing tinggal di negara Indonesia dengan memakai izin tinggal. Apakah izin tinggalnya untuk bekerja ataukah izin tinggal yang disponsori oleh pasangan WNI ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai warga negara asing yang memakai visa ya. Jadi ada beberapa jenis visa ya, visa bisnis dan atau visa turis. Kalau misalkan kedua jenis visa ini datang ke Indonesia, nah maka jenis visa ini tidak bisa mengissued atau memiliki yang namanya asuransi yang belinya di Indonesia, dan belinya itu dari perusahaan yang berdiri di Indonesia ini ya, nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai izin tinggal. Lalu yang kedua, ada warga negara asing yang tinggal di Indonesia memakai kitas atau kitab. Nah, kalau dia pemilik kitas atau kitab ya, itu bisa membeli produk asuransi di Indonesia ya. Jadi dia bisa membeli apakah dari Allianz, apakah Prudential, apakah AIA, Manulife, atau produk-produk dari asuransi yang lain ya. Nah, lalu bagaimana syaratnya? Oke, syarat warga negara asing untuk mendapatkan asuransi di Indonesia. Yang pertama, dia punya paspor dulu. Itu udah pasti ya, paspor dan identitas atau identitas. Yang paling utama itu untuk warga negara asing itu paspor ya. Karena nggak semua warga negara asing punya KTP. Ya, ada warga negara asing yang punya KTP WNA ya. Mungkin dia sudah menetap tinggal di Indonesia, dia punya KTP ya. Tapi tetap yang diminta adalah paspor untuk warga negara asing. Lalu syarat yang kedua yaitu kitas atau kitab. Nah, apa sih kitas itu? Apa sih kitab itu? Nah, kalau kitas itu singkatnya itu adalah kartu izin tinggal sementara ya. Jadi dia masih setahun diperpanjang seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kitab dia sudah menetap dan itu sudah lebih dari 5 tahun biasanya ya masa berlakunya. Jadi dia punya kitas atau dia punya kitab itu bisa membuat yang namanya asuransi, beli asuransi di Indonesia ya, punya dua ini. Lalu syarat yang ketiga apa? Tentunya warga negara asing ini harus sehat ya. Itu syarat mutlak. Harus sehat. Oke, dia harus sehat karena nanti kondisi kesehatannya mempengaruhi terhadap yang namanya klaim. Oke, jadi hanya 3 syarat ini ya. Oh ya, ada satu lagi tambahannya. Apabila si warga negara asing ini bekerja di sebuah sektor yang resikonya
risikonya tinggi, maka nanti akan ada form questionnaire, pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Contohnya dia bekerja di sektor pertambangan. Nah, nanti itu ada formulir tambahan ya. Atau juga nanti akan ada lagi questionnaire untuk warga negara asing. Ya, jadi nanti akan ada pertanyaan apakah dia dalam 30 hari ke depan akan ke luar negeri, apakah dalam 30 hari ke depan dia pergi ke daerah-daerah konflik dan lain-lain. Nanti akan ada formulir tambahan untuk warga negara asing. Ya, jadi seperti itu. So, jika kalian ya mau mengissued asuransi di Indonesia, pastikan punya ke syarat-syarat yang saya sebutkan tadi ya. Itu sudah cukup untuk warga negara asing punya yang namanya asuransi di Indonesia. Mau asuransi kesehatan, mau asuransi jiwa, itu bisa dia beli di Indonesia. Nah, lalu bagaimana kalau warga negara asing ini mau beli asuransi ya, tapi tidak punya yang namanya kitas atau kitab? Apa solusinya ya? Solusi dari saya adalah warga negara asing ini tetap bisa membeli yang namanya asuransi. Yang pertama, lewat online ya, lewat online. Jenis asuransi yang bisa dibeli lewat online yaitu insurance for nomads ya. Nomads itu orang yang tidak punya residen, artinya dia mungkin traveling all the time ya kan, dari satu negara ke negara lain. Jadi dia itu bisa membeli yang namanya travel insurance atau health insurance for nomads. Dia tidak perlu resident permit ya. Itu sudah banyak ya di online yang bisa di-issue seperti itu. Syaratnya sama ya, syaratnya harus ada paspor ya, dan tentunya masing-masing perusahaan asuransi yang dia beli akan punya term and condition-nya ya. Jadi pastikan lagi, kalau misalkan warga negara asing ini punya resident permit, lebih bagus meng-issue asuransi yang ada di Indonesia. Kecuali dia tidak punya yang namanya resident permit, maka dia bisa membeli yang namanya asuransi for nomads. Jadi insurannya itu nomads ya. Mungkin bisa diklik linknya ya, nanti akan saya kasih tahu apa perusahaan apa yang bisa menjual atau yang bisa kita issue untuk asuransi for nomads tadi. Jadi walaupun kita nih warga negara Indonesia mau traveling ke negara-negara lain, kita juga bisa membeli yang namanya travel insurance for nomads ya. Jadi nggak harus bawa asuransi dari Indonesia ya, karena kembali lagi asuransi yang kita beli di Indonesia itu belum tentu bisa mengcover di luar negara Indonesia ya, kecuali ini asuransi kita memang sudah wilayah covernya itu sudah sampai ke negara yang mana kita pergi gitu. Jadi sekali lagi, untuk warga negara asing yang ada di Indonesia atau yang akan datang ke Indonesia, dia juga bisa membeli asuransi yang bisa dibeli online ya, yang bisa dibeli online tanpa membutuhkan resident resident permit ya. Juga warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri bisa juga membeli insurance for nomads. Jadi nggak harus dia stay di satu negara baru dia beli itu, enggak. Dan juga untuk warga negara Indonesia yang berencana pergi ke luar negeri ya, berencana pergi ke luar negeri, dia mau tinggal sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, tapi asuransinya ini belum tentu bisa dipakai di luar negeri ya. Jadi warga negara Indonesia ini bisa membeli yang namanya insurance for nomads juga ya. Jadi insurance for nomads ini adalah asuransi untuk orang-orang yang pergi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menetap di suatu tempat tersebut ya. Oke ya, jadi untuk kalian yang punya teman mau datang ke Indonesia membutuhkan yang namanya insurance untuk mengcover biaya COVID, seperti saat ini kita mau ke negara-negara lain dan warga negara asing yang masuk ke Indonesia harus memiliki yang namanya asuransi kesehatan,
di mana asuransi kesehatan itu mengcover untuk yang namanya COVID ya. Jadi kita ini asuransi ini pastikan mengcover COVID, mengcover biaya COVID ya. Beberapa negara yang mensyaratkan bahwa setiap orang yang datang ke negara ini ya, contohnya negara Indonesia ya. Jadi sekarang persyaratan pengajuan visa itu harus ada yang namanya asuransi yang bisa mengcover untuk COVID, biaya COVID apabila terdeteksi COVID ya. Jadi pastikan ya, kalau misalkan kita traveling ke Indonesia atau ke negara manapun, kita membeli satu produk asuransi kesehatan, pastikan bahwa asuransi tersebut mengcover biaya COVID. Oke, karena saat ini biaya COVID kan sangat-sangat besar. Ya, jadi tidak semua produk asuransi baik travel ataupun health insurance di luar negeri mengcover untuk biaya COVID. Sekali lagi, pastikan travel insurance atau asuransi kesehatan kalian mengcover untuk biaya COVID. Nah, itu dia. Jadi informasi yang saya bagikan semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di share, atau di komen ya. Salam asuransi.